Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Namun apabila kondisi kesehatannya ada yang terganggu dengan berbagai macam penyakit atau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap, berdoa, dan berserah kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya MPS melalui program pesan suara 5 menit via YouTube hari ini yang ke-92. Renungan kita hari ini dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27 yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari dengan tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat nas dari ayat yang ke-25a yang berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Tema renungan kita adalah pertandingan iman. Perjalanan kekristenan tak ubahnya pertandingan olahraga lari jarak jauh yang melewati rute berliku-liku. Ada kalanya kita menempuh jalan yang menanjak, penuh kerikil dan bebatuan, atau juga menyusuri lembah yang curam dan terjal. Tuhan memanggil kita untuk turut serta dalam pertandingan tersebut, bukan hanya sebagai penonton. Ada perbedaan mencolok antara peserta dan penonton. Penonton paling mahir berkomentar, melontarkan kritikan dan hujatan terhadap peserta lomba karena ia hanya menonton, bukan turut bertanding. Kondisi berbeda harus dialami oleh peserta lomba, di mana ia harus berjuang begitu rupa di gelanggang pertandingan, bermandi peluh, dan tak jarang harus mengalami cedera di tengah pertandingan. Ingatlah bahwa penonton sampai kapanpun tidak pernah berhak mendapatkan medali atau piala. Yang berhak menerima adalah peserta pertandingan. Tetapi banyak orang lebih memilih menjadi penonton dan menolak panggilan Tuhan untuk turut serta dalam pertandingan iman dengan 1001 macam alasan. Ada pula yang mengiyakan, namun selalu menunda-nunda waktu dengan berbagai macam alasan. Alkitab mencatat dalam Matius 22 ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Memang untuk turut ambil bagian dalam pertandingan iman bukanlah perkara mudah. Ada harga yang harus dibayar. Siap atau tidak siap, kita akan dihadapkan pada banyak tantangan dan hambatan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan saat kita menjadi peserta pertandingan iman, yaitu kita harus menanggalkan beban dan dosa. Dalam kitab Ibrani 12 ayat pertama tertulis demikian. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Coba bayangkan jika ada peserta pertandingan
yang tetap memikul beban di punggung saat berlari. Sampai berapa lama ia akan mampu bertahan? Cepat atau lambat, ia pasti akan mengalami kelelahan yang amat sangat dan kemudian menyerah di tengah jalan. Beban berbicara tentang masalah dan pergumulan hidup. Tanggalkanlah beban itu dan serahkan semua kepada Tuhan, karena dalam Dia selalu ada jalan keluar yang terbaik. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami orang percaya kepadamu, kami wajib mengikuti pertandingan iman. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi pemenang dalam pertandingan iman tersebut. Bapa, sekarang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini. Kiranya Tuhan tolong berkenan kepada mereka untuk memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.